Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Melanjutkan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Kita sudah sampai di Birrul Walidain, ya, Birrul Walidaini wat tahdhiru minal uquq. Birrul Walidain, berbakti pada kedua orang tua dan peringatan untuk tidak durhaka pada kedua orang tua. Di sini beliau itu menukil firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian semua untuk tidak menyembah kecuali padanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian semua berbuat baik, ya, pada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ada kalanya salah satu dari mereka berdua, kedua orang tua kita itu sudah dewasa, sudah besar, sudah tua, atau salah satunya sudah tua. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Maka janganlah kalian mengatakan atau seperti menggerutu itu pada kedua orang tua, wala tanharhuma, dan jangan kalian membentak kedua orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada kedua orang tua perkataan yang baik. Wakhfid lahuma janahadz dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah sayap kehinaan, maksudnya kasih sayang, pada kedua orang tua, dan doakanlah kedua orang tua tersebut dengan kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad alimta anna Allah Subhanahu wa ta'ala qad balagha fi hadhihi al-ayah fil wasiyati bihima haythu iftatahaha bil amri bi tauhidihi wa ibadatihi. Kamu sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat tadi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bersungguh-sungguh dalam ayat ini dalam fil wasiyah bihima, memberi pesan akan berbuat baik kepada kedua orang tua, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat ini dengan memerintahkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma syaffa'ahu bil ihsani ilaihima. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kita semua untuk berbuat baik pada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua ini digandengkan dengan perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan melainkan karena berbuat baik pada kedua orang tua adalah hal yang sangat penting di kehidupan kita. Thumma dayyaqal amra fi mura'atihima hatta lam yurakhis fi adna kalimatin tasu'uhuma. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghususkan dalam penjagaan menghormat
kepada kedua orang tua, penjelasan akan hal tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keringanan sedikit pun fi adna kalimah, walaupun perkataan tersebut itu sangatlah sedikit, yaitu uf, la taqul lahuma fala taqul lahuma uf. Jangan katakan pada kedua orang tua uf, kata uf. Di mana kalimat tersebut itu mungkin menyakiti kedua orang tua. Wa ayyazilla wa yakhda'a lahuma. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar kita ini merendahkan sayap kasih sayang kita pada kedua orang tua. Tsumma khatamaha bil amri bid du'a ilahuma wat tarahhumi alaihima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat tadi dengan merintahkan kita untuk mendoakan kedua orang tua dan berkasih sayang kepada kedua orang tua. I'lam anna al-insana idza kana fir rahim tukabidu walidatuhu masyaqqal hamli wal wad'i. Ketahuilah saudara bahwasanya manusia ketika masih ada di rahim ibunya, ibunya menderita kesusahan dalam kandungannya, dan orang tuanya, ibunya khususnya, itu mengalami kesulitan dalam melahirkannya. Thumma idza wada'athu turdi'uhu wa tutahhiruhu minal akhbathain. Kemudian setelah ibu itu melahirkan, ibu itu berusaha untuk menyusui, membersihkan apa yang kotoran-kotoran yang ada pada anak tersebut, bayi tersebut, wa tatahammalu adzahu. Dan ibu itu menanggung penderitaannya, semuanya ditanggung oleh ibu. Wa tafdihi bi nafsiha hatta innaha tatakarrabu bi adna karbihi ila ay yablugha ashuddah. Kemudian ibu itu mengorbankan dirinya sampai ibu itu merasa sedih, ya, dengan sedikit kesedihan yang diderita oleh anaknya, sampai anak tersebut itu baligh, sampai dewasa. Semua kesedihan yang ada pada anak tersebut itu semuanya ditanggung oleh seorang ibu. Maka dari sini kita paham bahwasanya ya jangan menyakiti hati seorang ibu, karena dialah yang menderita di waktu kita masih kecil. Tsumma qala al-musannifu wa kadzalika al-walid. Al-walidu yuhibbuhu biqalbihi hatta innahu yajtahidu juhdan balighan fi tahsili mata'imihi wa masyaribihi wa malabisihi. Dan begitu juga seorang ayah, di mana seorang ayah itu mencintai anaknya dengan hatinya, sehingga ayah ini sangat bersungguh-sungguh, ya, dan sangat berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan nafkah berupa makanan, minuman, dan pakaiannya. Semuanya itu ditanggung oleh seorang ayah. Jadi sama-sama mempunyai peran dan jasa antara seorang ayah dan ibu. Masya Allah. Wa yakfihi jami'a mu'natihi. Dan semua biaya kehidupan bayi, kehidupan anak, itu semuanya ditanggung oleh seorang ayah. Di mana ibu di sisi lain itu menanggung penderitaannya, dan di situ ayah menanggung semua biaya. Masya Allah. Fala budda lahu ayyabarrahuma. Maka seorang anak wajib bagi dia untuk berbakti pada kedua orang tua, mentaati semua perintah dari kedua orang tua. Wa yamtani'a an zajrihima wa yakhfida janahahu lahuma syukra. Dan seorang anak itu tercegah untuk membentak kedua orang tua. Enggak boleh. Wala tanharhuma, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu bentak kedua orang tua. Jadi mengangkat suara lebih dari suara kedua orang tua, itu tidak diperbolehkan.
wa yakhfidha lahuma janahahu syukra, dan hendaklah seorang anak itu merendahkan sayap kehinaan pada kedua orang tua. Kenapa? Syukran lahuma, itu adalah bentuk berterima kasihnya seorang anak pada kedua orang tua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa iyyaka wal uquqah, ya, wa iyyaka wal uquq, dan jangan sampai kamu itu durhaka kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua itulah yang menanggung penderitaan kita di waktu kita masih kecil. Fa inna hadza huwal khusranul mubin fid dunya wal akhirah. Durhaka pada kedua orang tua itu adalah kerugian yang sangat besar dan sangat jelas di dunia dan di akhirat kelak. Nas'alullah as-salama wal lutf wal afi wat taysir ya Rabb. Walamma kadatil walidatu ashadda tahammulan li adhiyatil walad, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil amri bil ihsani ilaiha. Nah, ketika kita melihat suasana yang tadi di mana seorang ibu itu paling banyak perannya, jasanya, dan banyak sekali menanggung penderitaan seorang anak, ya, penderitaan seorang anak itu banyak sekali ditanggung oleh seorang ibu, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memerintahkan kita semua sebagai anak itu untuk berbuat baik pada seorang ibu terutama, ya. Itu dijelaskan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita akan sebutkan berikut. Fa fis sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, di dalam Sahih Bukhari wa Muslim diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau itu berkata, qala rajulun ya Rasulullah, diriwayatkan ada seorang laki-laki berkata pada Nabi, wahai Rasul, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapa Rasul orang yang paling berjasa sehingga saya perlakukan dengan cara yang lebih baik? Qala ummuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjawab, ibumu. Qala thumma man, lalu laki-laki tersebut balik bertanya, terus siapa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab dengan jawaban yang pertama, qala ummuka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Qala thumma man, lalu ketiga kalinya laki-laki tersebut balik bertanya, kemudian siapa ya Nabi? Qala ummuk, ibumu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 kali. Qala thumma man, lalu laki-laki tersebut keempat kalinya balik bertanya, kemudian siapa ya Nabi? Qala abuka, ayahmu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan ummuka, ummuka, ummuka sampai 3 kali, ibumu, 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 menandakan bahwasanya kita itu harus betul-betul berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu. Qad waradat fi birril walidaini ahaditsu katsirah. Kemudian hadis-hadis ada banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah hadis sebagaimana berikut. Hadis ma rawahu an-Nasa'i an Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhu anna Jahimah jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhu bahwasanya Jahimah pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jahimah berkata pada Nabi, ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasul, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya datang ingin ikut berperang dan saya datang ingin minta konsultasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ji'tu astashiruka, saya minta isyarah, minta petunjuk darimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal laka min ummin, apakah kamu punya ibu? Qala na'am, ya, apakah ibumu masih ada gitu maksudnya. Qala na'am,
Nah, kata orang tersebut, iya Nabi, ya, ibu saya masih ada. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, falzamha, ya jagalah ibumu, udah kamu menetap di situ, jaga ibumu. Fa innal jannata inda rijliha, karena sungguhnya surga ada di telapak kaki ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala wa rawa al-Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min waladin barrin yanzuru ila walidayhi nazrata rahmatin illa kataballahu lahu bikulli nazratin hajjatan mabrurah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini pahala berbakti ya pada kedua orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pun seorang anak yang berbakti pada kedua orang tuanya lalu dia melihat kedua orang tuanya dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, dia memandang kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang, maka setiap pandangan yang ia pandangkan pada kedua orang tuanya tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala menuliskan setiap pandangan tersebut itu haji mabrur, ya, pahala haji mabrur. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Setiap kali kita memandang kedua orang tua dengan pandangan yang penuh kasih sayang pada kedua orang tua, maka Allah catat setiap pandangan itu pahala haji mabrur. Masya Allah. Qalu, akhirnya para sahabat heran dengan pahala yang sungguh sangat besar ini. Lalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada bertanya ulang, wa inna tara kulla yawmin mi'a marrah, kalau misalkan walaupun dia melihat atau memandang kedua orang tuanya 100 kali setiap hari. Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa atiyab. Allah maha besar untuk memberikan itu semua. Masya Allah, tidak ada yang mustahil ya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita mandang orang tua, ya, setiap kali kita mandang orang tua dengan pandangan yang penuh kasih sayang pada kedua orang tua, maka kita di situ akan mendapatkan pahala haji mabrur, ya, pahala haji mabrur. Masya Allah, setiap kali pandangannya. Jadi kalau memandang 100 kali, maka tinggal kalikan. Masya Allah. Wa fi syarh sunnah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan faqultu man hadha? Qalu Haritha ibn Nu'man, kadzalikumul bir wa kana abarra an-nasi bi ummih. Masya Allah. Ini ada satu hadis, di hadisnya ada di syarh sunnah, diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Sayyidah Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dakhaltul jannah, saya, kata Nabi, masuk surga dan saya mendengar satu bacaan gitu. Ketika beliau itu masuk surga, saya mendengar beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar satu bacaan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, man hadza? Siapa ini? Siapa yang baca ini? Qal, mereka menjawab, Haritha ibn Nu'man. Ini Haritha ibn Nu'man yang baca. Kadzalikum albir. Nah, gitu. Ya, artinya derajat yang tinggi kelak di surga itu dicapai oleh Haritha ibn Nu'man itu karena bentuk berbakti dia pada kedua orang tuanya. Wa kana abarran nasi bi ummi, dan Harithah ibn Nu'man ini sangatlah berbakti pada ibunya. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman.